Baik, prokariotik tentu saja akan kita bahas adalah bakteri. Berikut adalah morfologi bakteri. Yang pertama ada berbentuk kokus, yaitu berbentuk bulat. Kemudian ada berbentuk rod. Rod itu panjang dan melengkung ujungnya. Ada bentuk spirilium. Spirilium itu seperti berbentuk spiral. Spiroket. Kemudian ada berbentuk bading. Dia ada berbentuk stalk dan hifanya. Kemudian ada bentuk filamen, atau disebut juga filamentus bacteria. Ini adalah bentuk-bentuk atau morfologi dari bakteri. Nah, untuk ukuran bakteri itu bersifat relatif dan juga berbeda-beda dalam setiap jenis bakteri. Untuk gambar yang sebelah kanan, kita akan lihat bahwa adanya relative size dari prokaryotik dan juga virus. Untuk ukuran nanometer, 0,1 nanometer itu ada atom, dilanjut dengan ada C60, protein, dan di ukuran 100 nanometer itu adalah flu virus, virus yang menyebabkan flu. Nah, bakteri itu berada lebih besar, yaitu 1 mikrometer, dan akan dapat diamati menggunakan light microscope. Untuk ukuran perbandingan, yaitu juga yang paling besar adalah Staphylococcus, di mana dia ukurannya yang paling besar dibanding dengan virus, seperti contohnya yang bentuk I ini adalah poliovirus, itu ukurannya 30 nanometer. Dan kita ketahui bahwa ukuran dari 100 nanometer ke atas itu sudah bisa itu akan diamati menggunakan light microscope atau mikroskop cahaya, sementara di bawahnya menggunakan elektron microscope. Nah, morfologi bakteri itu terbagi atas organ-organ yang eksternal. Eksternal artinya berada di luar bakteri. Kita lihat bagian luarnya, yang terluar yaitu adalah yang pertama adalah glikokalis. Glikokalis itu adalah kapsul. Ada juga bakteri yang tidak punya kapsul, tapi dia punya slime atau lendir. Kemudian ada flagel, ketika bentuk jamak disebut flagellum. Kemudian ada pilus. Pilus ini adalah bentuk singlenya adalah pili. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel itu yang ini yang putih, digambarkan dalam ilustrasi seperti ini. Dinding sel itu akan membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kapsul. Nah, kita lihat pada gambar A, ini adalah bakteri yang bentuknya bukan merupakan kapsul, tapi dia lendir atau slime. Yang kapsul adalah bakteri yang berbentuk B dan C. Itu adalah bakteri dengan kapsul. Glikokalis merupakan selubung gula yang menutup bagian permukaan sel bakteri dan mengandung polisakarida lebih banyak dan polipeptida yang dibuat di dalam bagian internal sel dan disekresikan ke permukaan. Apa fungsi dari kapsul? Fungsinya untuk melindungi sel bakteri dari fagositosis sel hospes, sehingga berfungsi untuk melindungi dirinya sehingga dapat menginfeksi dari tempat atau inangnya. Glikokalis merupakan kapsul dan lendir atau slime layer. Kapsul adalah bagian lapisan terluar dari dinding sel yang tebal, lebih kental, dan melekat kuat. Bakteri berkapsul tergolong bakteri penyebab penyakit. Adanya kapsul melindungi bakteri dari mekanisme kerja sel fagosit inang dan membentuk sifat virulensi bakteri. Sementara itu, lendir terdapat di sekeliling sel dan dengan konsentrasi yang semakin jauh dari sel semakin berkurang. Dan lendir ini kita lihat di gambar yang bagian bawah, itu adalah lendir, tersusun dari eksopolisakarida, glikoprotein, dan glikolipid. Nah, untuk melihat kapsul, kita butuh pewarnaan yang spesifik. Pewarnaan yang spesifik dapat mewarnai kapsul bakteri. Contohnya, ini adalah bakteri yang memiliki kapsul adalah Streptococcus pneumoniae. Ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia dan juga meningitis.
Nah, bakteri yang memiliki kapsul seperti ini sangat sulit untuk eh, kita lawan secara natural atau melalui sistem imun saja, karena dia punya kapsul yang bisa melindungi dari fagositosis sel-sel imun tubuh kita. Ini adalah bagian yang biru adalah pewarnaan terhadap kapsul bakteri dengan teknik Morse staining. Nah, selanjutnya di bagian dalam dilanjutkan dengan adanya dinding sel. Dinding sel ini akan membedakan struktur gram positif dan gram negatif. Ini adalah pewarnaan gramnya. Bakteri dengan gram positif memiliki struktur yang berbeda dengan bakteri gram negatif, berbeda di area peptidoglikan. Peptidoglikan yang dimiliki gram positif itu lebih lebih tebal dibanding dengan gram negatif. Gram negatif memiliki peptidoglikan yang lebih tipis. Selain itu, komponen lainnya juga kita bisa lihat di gambar selanjutnya. Peptidoglikan gram negatif lebih tipis, gram positif lebih tebal, dan pada gram positif itu terdapat lipotekoik acid, dan itulah yang membedakan bagian ini tidak terdapat pada komponen bakteri gram negatif. Selain itu, bakteri gram negatif itu punya porin, yaitu semacam porus untuk bisa tempat masuknya ataupun keluarnya uh, uh, senyawa ataupun partikel dari luar. Sementara bakteri gram positif tidak punya. Nah, apa yang membedakan ketika dilakukan staining, nanti yang sel gram positif akan berwarna ungu, sel gram negatif akan berwarna merah. Mengapa? Ya, kita lihat pada proses berikut. Nah, sel gram sel gram positif memiliki peptidoglikan yang tebal, sementara peptidoglikan yang tipis berada di bawahnya dan ada outer membrane-nya lagi. Sehingga ketika pertama kali diwarnai oleh kristal violet, kemudian diberikan lagi pewarnaan iodin, maka dilanjutkan dengan pewarnaan etil alkohol pada sel-sel yang tidak memiliki peptidoglikan di bagian atas, maka akan terhapus kristal violetnya sehingga dia menjadi transparan. Nah, ketika diwarnai dengan safranin, maka gram negatif akan berwarna merah karena warnanya sudah terhilang sebelumnya karena tidak terikat dengan peptidoglikannya. Sementara untuk bakteri gram positif ini akan berwarna ungu karena kristal violetnya tetap melekat pada peptidoglikannya. Kita lihat di slide sebelumnya, struktur dari dinding sel ini merupakan struktur yang kaku dan kompleks tersusun dari peptidoglikan, itu adalah protein dan polisakarida. Tebalnya 10-30 nanometer. Berat sekitar 20% dari berat kering sel bakteri. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatur bentuk sel, untuk pelindung sel dari lingkungan, dan berperan pada pertumbuhan dan pembelahan sel. Dalam pembelahan sel, kita akan lihat sebagai berikut bahwa Streptococcus gordoni ini ada terjadi dinding sel yang membelah terlebih dahulu, ya, ada terbentuk FTSZ ring sehingga keduanya akan membelah seperti ini. Jadi dinding sel itu berperan juga pada uh, pembelahan sel. Gram positif itu contohnya Clostridium tetani, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Streptococcus aureus, dan Clostridium perfringens. Sementara bakteri gram negatif yang sudah sering kita ketahui adalah Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya di bagian luar juga dimiliki flagella atau flagellum. Uh, Sifatnya untuk pergerakan, ya. Flagel adalah organel seperti cambuk yang menonjol dari badan sel dan biasanya berukuran 5-10 mikrometer panjangnya dan 10-30 nanometer diameternya. Jadi dengan adanya flagella ini, bakteri dapat bergerak, ya, organel lokomotif dari bakteri motil. Ada monotrichous,
Itu adalah bakteri dengan satu flagela di satu areanya. Ketika berada di dua area bisa disebut amphitrichous, dan apabila hanya di satu area dan banyak disebut juga dengan Lopotrichous. Ketika di semua area dinding sel bakteri itu disebut dengan Peritrichous. Flagela ini bergerak dengan respon-respon sebagai berikut. Kemotaksis, respon bakteri terhadap stimulus berupa rangsangan kimia. Kalau fototaksis bergerak berdasarkan cahaya, magnetotaksis bergerak berdasarkan rangsangan magnet, dan aerotaksis berdasarkan rangsangan udara. Nah, flagela ini ada terdiri dari komponen hook, ya, basal body, dan juga filamen. Kita bisa lihat. Jadi dia sebenarnya tertancap antara peptidoglikan, outer membran, kemudian pada bagian luar baru adalah hook dan filamennya yang terlihat. Jadi sebenarnya dia menembus pada bagian sampai ke sitoplasma, ya, sampai ke sitoplasma membran. Nah, untuk melihat flagela ada special staining-nya, sehingga kita bisa lihat ini adalah jenis bakteri yang terdapat di seluruh permukaannya, flagelanya, maka ini dapat disebut sebagai peritrichous bakteri. Nah, selanjutnya adalah villi. Villi ini berbeda dengan flagela. Flagela jauh lebih panjang, tapi villi ini rambut halus yang menonjol dari dinding sel, mirip dengan flagela tapi lebih pendek. Dan dia bersifat kaku dan jumlahnya lebih banyak. Villi ini bukan sebagai alat pergerakan, ya, dia alat perekat atau pelekat. Nah, untuk apa melekatnya adalah transfer materi genetik. Ini adalah salah satunya adalah villi sacs. Villi sacs lebih tebal dan panjang dibandingkan dengan ordinary villi. Satu bakteri memiliki 1 sampai 4 villi sacs. Jadi ketika konjugasi, ketika proses transfer, ya, transfer di sini adalah kerja dari villi sacs untuk bisa mentransfer plasmid dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Ditemukan lebih banyak pada permukaan bakteri gram positif dengan panjang 0,3 sampai 1 mikrometer dengan diameter sekitar 7 nanometer. Jadi dia filus akan lebih pendek, berbeda dengan flagela. Nah, pada bagian dalam, pada bagian internal, ada membran dan sitoplasma. Sitoplasma ada di dalam sitoplasma ada plasmid, inti atau nukleoid, bukan nukleus karena bukan inti yang sejati, ribosom dan mesosom. Nah, membran sel disebut juga dengan membran plasma atau membran sitoplasma. Merupakan struktur tipis yang terdapat di sebelah dalam dinding sel dan menutup sitoplasma. Tersusun dari fosfolipid dan protein. Kita tahu ya bahwa ini adalah fosfolipid dan juga ada protein. Berbeda antara sebenarnya untuk plasma membrannya sama, ya, baik gram positif ataupun gram negatif. Hanya berbeda pada dinding selnya tadi. Fungsinya untuk apa? Untuk pengendali, ya. Apa substansi yang bisa masuk, yang tidak bisa masuk ke dalam sel, dan juga berfungsi untuk memecah nutrien dan memproduksi energi. Ini adalah membran sitoplasma, ada area yang hidrofobik atau yang sukanya lipid, ada hidrofilik atau area yang memang suka pada air. Ya, ini adalah hidrofilik, yang tengah ini adalah hidrofobik atau fatty acid. Jadi ketika sesuatu substans akan masuk, dia akan perlu melewati membran plasma ini. Ini adalah protein-protein yang menjadi tempat untuk perlewatan dari substansi-substansi kimiawi dari luar sel ke dalam sel bakteri. Nah, fungsi dari sitoplasma membran yaitu tempat untuk mengatur permeabilitas, ya, penghalang selektif untuk masuknya nutrien, ya, seperti glukosa, asam amino. Kemudian mengeluarkan apa? Mengeluarkan produk sisa metabolisme yang bersifat toksik terhadap bakteri itu. Dan hanya molekul tertentu yang dapat lewat secara difusi sederhana, difusi terfasilitasi, ataupun transport aktif yang melibatkan protein tadi. Protein-protein ini akan melewatkan substansi dengan metode
transport aktif. Juga berperan sebagai protein anchor, di mana membran sitoplasma menjadi lokasi protein transport, enzim respirasi, dan protein kemotaksis. Dan juga untuk sebagai uh, pembentukan proton motive force atau muatan listrik ya, terjadi pemisahan muatan H menumpuk di luar dan OH relatif lebih banyak di dalam sel sehingga dapat digunakan untuk sintesis ATP, transport aktif, dan juga pergerakan flagel. Nah, transport yang terjadi pada membran sel itu adalah transport sebagai berikut ya. Membran plasmanya ini untuk fat soluble yang larut dia dapat terdifusi secara mudah ya. Namanya difusi sederhana ya. Untuk melibatkan protein itu bisa pakai transport aktif, itu adalah water soluble molecule karena di luarnya ini kan sudah sulit ya untuk bisa masuk molekul-molekul yang larut air seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian sitoplasma akan kita bahas juga bersama dengan ribosom dan nukleoid. Sitoplasma merupakan substansi yang menempati ruangan sel, terdapat enzim, air, protein, karbohidrat, asam nukleat, dan lipid. Nah, terdapat juga organel yang dimiliki oleh bakteri adalah ribosom. Ribosom ini adalah organel yang tersebar di sitoplasma, tersusun dari protein dan RNA. Nukleoid, ini nukleoid bisa mengandung materi genetik, DNA, atau RNA. Ya, dia bentuknya masih belum sebagai inti yang sejati. Mesosom juga dimiliki oleh bakteri, struktur membran plasma yang melipat ke bagian dalam. Jadi dari membran terlipat ke dalam itu adalah mesosom, dan sampai saat ini diduga berfungsi dalam sintesis dinding sel dan pembelahan nukleus. Nah, ini tadi adalah bagian salah satu yang unik dimiliki oleh bakteri. Jadi dia punya dua uh, DNA ya, terdapat pada nukleoid dan juga terdapat pada plasmid. Nah, plasmid ini bentuknya sirkuler ya, seperti gambar ini, untuk berperan sebagai transfer genetik antar bakteri. Ketika plasmid melewati proses konjugasi di sini antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain, ya akan terjadi proses konjugasi. Di sana akan terjadi transfer plasmid. Nah, ketika terjadi transfer plasmid, maka plasmid itu akan menjadi bagian pada uh, bakteri penerima tersebut, menjadi genomnya. Nah, plasmid ini banyak dimanfaatkan untuk rekayasa genetika karena sifatnya yang bisa ada susunannya terhadap resistensi antibiotik. Ini ada bagian antibiotik resisten gen. Sehingga ketika satu bakteri resisten terhadap uh, antibiotik, maka materi genetik itu akan bisa dikonjugasikan atau bisa disebarkan terhadap bakteri lain melalui penyebaran plasmidnya. Seperti itu. Nah, struktur tambahan dari bakteri yaitu adalah endospora, prosesnya dari vegetatif sel, endospora, kemudian vegetatif kembali. Nah, ketika pada proses endospora, bakteri yang memiliki endospora sebenarnya adalah bakteri-bakteri yang bisa tahan pada kondisi yang kurang menguntungkan. Ini ada strukturnya seperti gambar berikut, dimiliki oleh bakteri Bacillus subtilis. Ya, dia akan diwarnai dengan pewarnaan tertentu dan menghasilkan warna hijau. Nah, spora atau endospora adalah benda kecil berbentuk bulat atau oval yang terbentuk pada bakteri akibat dehidrasi sitoplasma dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Endospora adalah struktur dorman yang sangat resisten baik pada panas, kering, dan bahan-bahan kimia yang mungkin menjadikan bakteri itu tidak bisa tumbuh pada kondisi tersebut. Dan bakteri itu hanya bakteri gram positif yang bisa membentuk spora atau endospora seperti Bacillus subtilis dan Clostridium tetani. Spesial stainingnya seperti gambar berikut apabila kita lihat di dalam mikroskop. Ya.
Demikian untuk presentasi saya terhadap bakteri. Terima kasih atas perhatiannya.